Saya Lili Hidayatul Husna. Saya Nadia Nanda. Seperti biasa, kita akan membahas topik-topik menarik, inspiratif, dan pastinya saya untuk dilewatkan. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial yang luar biasa. Bisa berkenalan, Kak? Perkenalkan, nama aku Firdausia Zawa Habibah. Saya Farihah Biwani. Saya yakin banyak pendengar kita yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan pembicaraan kita kali ini. Nah, jadi tanpa berlama-lama, mari kita mulai obrolan seru kita kali ini. Tetap bersama kami di podcast Kelompok Kelapa. Oke, di episode kali ini kita bakal ngobrol soal topik yang sering disalahpahami dan jarang dibahas secara terbuka, yaitu feminisme dan disorientasi seksual. Kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu ya. Mbak Fari, bisa dijelaskan nggak sih apa itu feminisme dan disorientasi seksual menurut Anda? Baik, kalau feminisme itu merupakan gerakan sosial dan politik yang memperjuangkan kesetaraan antara hak perempuan dan laki-laki. Jadi bukan soal membenci laki-laki ya, tapi soal keadilan gender. Nah, kalau disorientasi seksual sendiri merupakan kondisi di mana seseorang merasa bingung atau belum menemukan kejelasan tentang orientasi seksualnya. Bisa karena faktor internal seperti emosi atau eksternal seperti lingkungan sosial. Oke, kalau bicara tentang feminisme di Indonesia, apa contoh nyatanya? Salah satu contoh paling awal tentu adalah perjuangan Kartini soal hak pendidikan perempuan. Di era sekarang, kita bisa lihat gerakan seperti Perempuan Bicara yang mengangkat suara korban kekerasan seksual atau aktivisme untuk pengesahan RUU TPKS. Gerakan ini jadi wadah perjuangan perempuan agar lebih didengar. Oke. Menurut Anda sendiri, kalau disorientasi seksual itu apakah selalu berkaitan dengan LGBT? Tidak selalu, karena disorientasi seksual bisa dialami siapapun, termasuk heteroseksual, ketika mereka merasa bingung akan orientasinya. Memang hal ini sering bersinggungan dengan isu LGBTQ, karena orientasi seksual itu spektrum yang kompleks. Tapi penting diingat, disorientasi bukan identitas tetap, bisa sementara atau bagian dari proses pemahaman diri. Sekarang kita masuk ke tantangan atau problematika. Baik, menurut kamu apa saja tantangan feminisme saat ini? Tantangan terbesarnya adalah miskonsepsi. Banyak yang menganggap feminisme itu ekstrim atau anti laki-laki, padahal intinya soal hak yang setara, bukan superioritas gender. Selain itu, budaya patriarki yang masih mengakar juga bisa bikin perjuangan ini sering mendapat perlawanan, apalagi di lingkungan konservatif. Nah, bagaimana dengan tantangan disorientasi seksual tersebut? Ini juga berat karena selain bingung secara internal, banyak yang mengalami tekanan sosial. Mereka takut dianggap aneh atau tidak normal, bahkan oleh keluarga sendiri. Kadang malah dipojokkan secara agama atau budaya. Ini bisa menimbulkan stres, depresi, atau perasaan terasing. Media sosial kadang ikut memperkeruh ya, gimana menurut kamu Zeno? Media itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi bisa menyebarkan edukasi dan cerita inspiratif, tapi di sisi lain bisa menyebarkan stereotip atau hoax. Banyak konten yang sensasional tapi menyesatkan, makanya kita sebagai pengguna media harus kritis dan bijak untuk menyaring informasi. Sekarang kita akan masuk ke bagian solusi. Fari, menurut kamu itu gimana cara mendidik masyarakat soal feminisme? Cara mendidik masyarakat soal feminisme itu bisa dimulai dari pendidikan, baik formal maupun informal. Misalnya memasukkan pendidikan gender ke kurikulum sekolah atau mengadakan diskusi dan kampanye di media sosial. Bahasa yang digunakan juga harus inklusif dan relatable bagi generasi muda. Kalau untuk orang yang sedang mengalami disorientasi seksual,
Langkah awal apa yang bisa dilakukan? Pertama, jangan menyalahkan diri sendiri. Normal untuk merasa bingung. Langkah pentingnya adalah mencari dukungan, entah itu dari psikolog, konselor, atau komunitas yang suportif. Jangan isolasi diri dan jangan percaya semua yang ada di internet. Terakhir nih, topik terakhir kita. Apa sih peran kita sebagai generasi muda? Kita punya peran yang besar banget, bisa mulai dari hal kecil seperti tidak menghakimi orang lain, mau mendengar cerita mereka, atau ikut kampanye positif. Dunia ini butuh lebih banyak empati dan juga solidaritas dan bukannya kebencian. Dapat kita simpulkan pada episode ini menghadirkan diskusi yang mendalam dan terbuka mengenai dua isu penting namun kerap disalahpahami di tengah masyarakat, yakni feminisme dan disorientasi seksual. Bersama para narasumber muda kita yaitu Mbak Awa dan Mbak Fari, mengupas topik ini dari sudut pandang faktual, problematik hingga solusi nyata yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi dibuka dengan penjelasan dasar mengenai definisi feminisme dan disorientasi seksual. Fari menegaskan bahwa feminisme adalah gerakan sosial politik yang memperjuangkan kesetaraan gender, bukan gerakan anti laki-laki seperti yang kerap disalahartikan. Sementara itu, disorientasi seksual dijelaskan sebagai kondisi kebingungan terhadap orientasi seksual yang bisa bersifat sementara atau bagian dari proses pemahaman jati diri. Zahwa menambahkan bahwa disorientasi tidak selalu berarti LGBTQ karena siapapun dapat mengalaminya. Dalam konteks Indonesia, Fari memberikan contoh nyata tentang bagaimana feminisme telah berkembang mulai dari perjuangan Kartini hingga gerakan kontemporer seperti perempuan bicara dan dorongan untuk pengesahan RUU TPKS. Ini menunjukkan bahwa perjuangan feminisme terus berevolusi menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Memasuki bagian problematika, tantangan besar feminisme saat ini adalah adanya miskonsepsi dan perlawanan dari budaya patriarki yang masih kuat, khususnya di lingkungan konservatif. Begitu pula dengan disorientasi seksual yang seringkali memunculkan tekanan internal dan eksternal seperti rasa malu, kecewa, kecemasan, hingga stigma sosial dan agama. Hal ini diperparah oleh peran media sosial yang sering kali tidak hanya menyebarkan edukasi tetapi juga hoaks dan stereotip yang berbahaya. Namun, podcast ini juga tidak hanya menyajikan masalah, melainkan memberi ruang untuk harapan dan solusi. Farid menyarankan bahwa edukasi gender seharusnya menjadi bagian dari kurikulum pendidikan sejak dini, agar masyarakat tumbuh dengan pemahaman yang benar tentang kesetaraan. Farid menekankan pentingnya dukungan emosional dan sosial bagi individu yang mengalami disorientasi seksual. Sementara Zahwa menutup dengan penekanan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, penuh empati, dan bebas dari penghakiman. Akhirnya, podcast ini menekankan bahwa membicarakan feminisme dan orientasi seksual bukanlah hal tabu, melainkan bagian dari proses menuju masyarakat yang lebih adil, terbuka, dan manusiawi. Obrolan yang sangat hangat dan reflektif ini diharapkan mampu menjadi pintu pembuka bagi banyak orang untuk berpikir lebih kritis, memahami keberagaman, dan menciptakan ruang yang aman bagi siapapun untuk menjadi dirinya sendiri. Oke, obrolan kali ini benar-benar membuka mata dan hati ya. Terima kasih banget buat Mbak Awa dan Fari atas pendapat dan ceritanya. Semoga podcast ini bisa menjadi bahan refleksi dan edukasi bagi kita semua. Karena bicara soal feminisme dan identitas seksual bukan hal tabu, tapi bagian dari tumbuh bersama jadi masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari Kelompok 8. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.